Selanjutnya adalah kromatografi afinitas. Jadi kalau kromatografi afinitas ini memisahkan protein itu berdasarkan dengan afinitasnya. Ya, jadi di sini komponen yang berperan itu tetap ada matriks ya. Jadi ada matriks di sini sebagai fase stasionernya, kemudian ada ligand, ada reseptor. Ya, jadi prinsip dari kromatografi afinitas ini adalah berdasarkan pada interaksi antara ligand dengan reseptor. Nah, artinya enzim yang akan kita murnikan itu memiliki afinitas yang baik terhadap ligandnya. Nah, sedangkan yang tidak memiliki afinitas atau afinitasnya rendah, maka dia akan lebih mudah termigrasi ya, yang akan lebih mudah termigrasi atau terlewati di fase stasionernya seperti itu. Nah, di sini kalau prinsip dari kromatografi afinitas itu artinya tadi ya memiliki sifat pengikatan yang spesifik ya, antara ligand dengan reseptor. Nah, reseptornya itu adalah enzimnya. Nah, ligandnya itu tergantung dari ligand yang kita gunakan. Nah, di sini fase stasioner memiliki polimer yang berikatan secara kovalen dengan ligand yang spesifik dengan enzim atau protein. Jadi, di fase stasioner di sini tadi ya tetap sesuai dengan apa yang digunakan, apakah itu resin ataukah itu ceramic beads ya, yang pasti di fase stasioner ini akan terdapat ligand. Nah, ligand ini dia akan berinteraksi spesifik dengan enzim atau protein. Nah, enzim atau protein yang terikat itu kemudian dapat dielusikan dengan menambahkan konsentrasi yang tinggi dari soluble ligand. Jadi, kalau misalnya enzim atau proteinnya itu memiliki afinitas yang rendah, maka dia akan lebih mudah terlewatkan. Ya, sedangkan afinitasnya tinggi, itu nanti dia akan tertahan ya karena ada interaksi antara ligand dan reseptor. Nah, untuk mengelusikan si enzim yang terikat dengan kuat tadi dengan ligand, maka ditambahkan konsentrasi yang tinggi. Ya, konsentrasi yang tinggi ini artinya menambahkan konsentrasi yang tinggi dari ligandnya ya, yang kemudian nanti juga tetap dilewatkan dengan yang namanya eluin atau fase gerak. Gitu. Jadi sampai semua fraksi itu sampai semua fraksi itu terelusi, maka nanti tetap ditambahkan terus-menerus LUN ya, yang di dalamnya terdapat soluble ligand. Nah, kemudian interaksi protein-protein itu dapat diputus dengan mengubah pH. Jadi kalau misalnya yang sampel ini ya, ini kan merupakan campuran ya di berbagai macam protein dengan afinitas yang berbeda-beda. Nah, protein yang afinitasnya rendah itu nanti akan termigrasi lebih cepat, sedangkan yang afinitasnya tinggi itu kan nanti akan tertahan ya, karena ada interaksi ligand dan reseptor. Nah, cara untuk memutusnya itu bisa dengan mengubah pH. Ya, apakah itu pH-nya dinaikkan 1 pH di atas titik isoelektrik ataupun misalnya di bawah titik isoelektrik, karena pasti itu akan menambah interaksi ya antara ligand dan reseptor. Kemudian bisa juga dengan kita menambahkan kompetitif inhibitor gitu. Jadi kalau misalnya ada kompetitif inhibitor, maka yang berikatan dengan si reseptor itu adalah kompetitifnya. Jadi dia tidak berikatan dengan ligand yang menempel di fase stasioner. Sehingga nanti protein yang kita inginkan itu nanti akan terlewati bersama dengan si kompetitif inhibitornya. Nah, cara menghilangkan kompetitif inhibitor itu bisa dengan dialisis ataupun juga dengan merubah nilai pH ya, atau artinya ini terkait dengan buffer yang kita gunakan ya, seperti itu. Jadi itu bagaimana prinsip kromatografi afinitas. Nah, dengan kromatografi afinitas itu mudah dan produk pemurniannya sangat tinggi ya, karena tadi kita bisa spesifik ya, jadi interaksi antara ligand dengan protein yang kita inginkan itu bisa spesifik gitu. Nah, ini ya untuk elusinya ya, jadi dia mengandung
histag Ni2+ ya, jadi elusi dengan imidazol atau trombin. Jadi ini salah satu yang bisa digunakan ya untuk sebagai eluennya ya, sebagai eluennya. Oke, ya itu ya, jadi ini adalah prinsip dari kromatografi afinitas. Nanti juga akan Ibu tampilkan video ya biar lebih mengerti ya bagaimana gambaran terkait dengan pemisahan protein dengan afinitas. Nah, selanjutnya ini adalah kromatografi penukar ion. Jadi fase stasionernya itu adalah bisa cation exchange atau anion exchange ya. Jadi kita menggunakan prinsip interaksi anion dan kation. Nah, ini juga didasarkan pada sifat dari proteinnya. Ya, jadi kalau misalnya kromatografi penukar ionnya itu adalah cation exchange, artinya yang fase stasionernya itu adalah bermuatan negatif. Ya, kalau cation exchange artinya nanti yang di attract atau yang diikat oleh si matriks stasionernya ini adalah yang bermuatan positif. Ya, tapi kalau misalnya kalau misalnya proteinnya itu bermuatan bermuatan negatif ya, maka yang digunakan itu adalah anion exchange ya. Jadi matriksnya itu adalah anion exchange, karena kalau anion exchange itu artinya dia memiliki muatan positif ya untuk si matriksnya, jadi berkebalikan ya. Makanya kalau misalnya protein kita bermuatan positif, maka yang cocok itu adalah kromatografi cation exchange kalau protein kita bermuatan positif. Tapi kalau protein kita bermuatan negatif, maka yang cocok itu adalah kromatografi anion exchange. Ya, seperti itu. Jadi makanya interaksinya itu antara fase stasioner dengan si sampel kita itu adalah berdasarkan muatan. Ya, dan ini juga cukup spesifik ya. Jadi tergantung bagaimana muatan yang ada pada si protein kita. Nah, resin ini adalah fase stasionernya, jadi dia menggunakan resin ya, karena bisa bermacam-macam, ada resin, ada ceramic bead, ada glass ya. Nah, resin ini diberi muatan ya, jadi apakah itu muatan negatif atau muatan positif tergantung dari si protein kita. Nah, resin ini diberi muatan negatif, ya artinya dia adalah jenisnya itu adalah cation exchange. Jadi kalau cation exchange artinya resinnya itu bermuatan negatif sehingga memang proteinnya itu adalah bermuatan positif. Gitu, karena interaksinya itu ada antara muatan negatif dengan muatan positif. Nah, kalau misalnya dia beri muatan positif, maka resinnya ini adalah anion exchange ya, karena yang diikat itu adalah protein bermuatan negatif. Nah, kalau untuk resin penukar kation, ya biasanya berikatan dengan ion Na+ atau K+. Ya, artinya kalau misalnya dia merupakan anion exchange ya, anion exchange artinya dia bermuatan positif ya, anion exchange, tapi kalau ini adalah penukar kation ya, jadi resinnya bermuatan negatif. Nah, kalau misalnya resinnya bermuatan negatif, maka yang digunakan itu adalah Na positif atau K positif. Jadi nanti yang akan berinteraksi dengan kation itu adalah yang akan berinteraksi dengan resinnya ya. Resinnya kan tadi bermuatan bermuatan negatif ya, maka yang akan berinteraksi itu adalah Na plus atau K plus, sehingga nanti si protein kita itu akan terlewatkan ya. Sedangkan kalau misalnya resinnya itu adalah penukar anion, ya artinya dia bermuatan positif, maka yang kita gunakan itu adalah tinggi konsentrasi Cl negatifnya. Ya, jadi konsentrasi Cl negatifnya itu lebih tinggi ya, sehingga nanti yang akan berinteraksi dengan si resinnya itu adalah Cl-nya gitu, sehingga nanti si protein yang yang bermuatan positif itu nanti akan terlewatkan
Ya, seperti itu. Jadi itu prinsip dari kromatografi penukar ion. Ya. Nah, ini adalah jenis matriks yang bisa juga digunakan ya. Jadi ada seolase ya. Jadi ini adalah yang dia sifatnya itu asamnya lemah ya. Jadi bisa menggunakan CM, ya karboksimetilseolase. Kemudian kalau yang basanya lemah ya bisa menggunakan dietil aminoetil seolasa ya, seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya ini kan dia bermuatan positif ya, jadi untuk untuk matriksnya ini artinya dia bermuatan positif, sehingga jenis jenis kromatografinya itu adalah merupakan kromatografi anion ya, karena dia bermuatan positif. Nah, kalau yang ini dia bermuatan negatif ya, si fase stasionernya atau matriksnya, sehingga ini adalah digunakan untuk kromatografi penukar kation atau kation exchange ya, karena resinnya diberi muatan negatif ya, seperti itu. Semoga bisa dipahami ya, nanti di video akan insya Allah akan lebih paham. Oke, nah setelah kita lakukan pemurnian dengan berbagai macam metode kromatografi, selanjutnya kita akan dapatkan kan fraksinya. Nah, fraksi-fraksi itu kemudian kita lakukan karakterisasi ya. Nah, karakterisasi enzim ini adalah salah satu bagian penting untuk kajian enzim. Jadi, bagaimana cara kita mengkarakterisasi? Nah, sebelum kita karakterisasi, kita sudah menentukan fraksi terbaik. Nah, fraksi terbaik itu tadi berdasarkan nilai aktivitas spesifiknya. Nah, setelah kita dapatkan fraksi terbaik, lalu kita lakukan karakterisasi. Nah, karakterisasi ini yang pertama kita lakukan sifat fisiknya, yaitu misalnya penentuan BM-nya. Ya, jadi walaupun sebenarnya kita sudah melakukan sebagai teratur, tapi tetap kita harus karakterisasi apakah benar bobot molekul protein dan bobot molekul superunit ini memang sesuai dengan target enzim yang kita inginkan. Kemudian penentuan jumlah glukosulfidril ini juga bisa sebagai karakterisasi ya. Kemudian kita tentukan juga sifat kimianya, misalnya pH optimum, suhu optimum ya, karena kerja enzim itu dia spesifik dengan pH dan suhu tertentu. Kemudian termostabilitas artinya kestabilan terhadap suhu ya, jadi juga tetap kita harus ukur juga ya bagaimana kestabilannya. Nah, kemudian stabilitas pH untuk kita tahu ya bahwa dia stabil ya ketika memang berada pada pH tertentu ya, artinya di sini kita juga bisa menentukan pada pH berapa dia stabil. Nah, ini juga bisa untuk menentukan suhu optimum terhadap kerja dari enzimnya. Kemudian bagi aktivasinya, parameter kinetiknya tadi ada nilai Km, Vm, ya. Nah, ini juga harus kita tentukan karena nilai Km itu artinya menentukan afinitasnya, artinya menentukan spesifitas si enzim terhadap substrat. Nah, kalau misalnya nilai Km rendah, maka afinitasnya tinggi. Ya, artinya spesifitasnya juga tinggi. Nah, negativasi ini nanti akan menentukan bagaimana nilai Km, ya, itu juga akan menentukan sifat kimia dari enzimnya. Nah, untuk karakterisasi enzim ya, jadi tadi sudah disebutkan di awal ya, kita harus mengetahui suhu optimum, pH optimum, artinya ini yang menjadi parameter dasar ya ketika kita ingin mendapatkan enzim yang kita inginkan gitu kan. Jadi harus kita karakterisasi setelah kita lakukan isolasi dan pemurnian. Nah, ini ya, jadi suhu optimum kita harus dapatkan, pH optimumnya, kemudian kestabilannya terhadap termostabil kan artinya dia ketika pada kondisi suhu yang tinggi, nah itu juga harus kita lihat stabilitasnya. Kemudian stabilitas pH, ya jadi kita ukur dengan berbagai macam jenis pH, ya apakah dia stabil atau tidak, ya. Yang pasti pada pH optimumnya dia harus memiliki aktivitas yang baik. Kemudian pengaruh ion logam ini, nah ini untuk kita lihat apakah dia memiliki
kofaktor, misalnya ada kofaktor yang mempengaruhi kerja enzimnya, ya, karena kalau ion logam artinya itu adalah kofaktor, ya. Nah, bisa jadi juga misalnya dengan penambahan logam tertentu, ya, bisa meningkatkan aktivitas dari enzim. Itu juga bisa menjadi karakteristik dari si enzim. Kemudian spesifitas substrat, nah ini juga harus kita karakterisasi, ya, jadi kita gunakan substrat tertentu, ya, sesuai dengan apa si enzim ini dia bekerja pada molekul apa, gitu kan misalnya. Nah, jadi kita lihat bagaimana spesifitas substratnya, karena semakin spesifik artinya dia semakin baik. Nah, parameter kinetika ini juga akan menentukan bagaimana afinitasnya terhadap substrat. Ya, jadi ini yang harus dilakukan. Nah, parameter kinetik ini harus selalu ada, ya, dalam melakukan karakterisasi enzim. Gitu. Sedangkan yang lainnya mungkin bisa kita pilih mana yang sebenarnya yang paling berperan. Kalau misalnya bisa ke semuanya itu lebih baik, tapi kalau misalnya tidak, ya bisa kita tentukan misalnya suhu optimum, pH optimum, kemudian pengaruh ion logam, spesifitas substrat, kemudian parameter kinetika. Ya, seperti itu. Kalau untuk termostabilitas, stabilitas pH, sebenarnya ya pilihan, ya, kalau misalnya bisa dikerjakan itu baik, kalaupun misalnya terbatas, nah berarti kita pilih mana yang paling menentukan karakteristik dari si enzim. Nah, ini ada beberapa jenis karakterisasi, ya, melalui optimasi suhu. Ya, berarti di sini kita ingin menentukan pada suhu berapa sih suatu enzim itu dia optimal kerjanya. Nah, ini dari skripsi, ya, kakak kelas kalian. Nah, di sini adalah produksi enzim protease, ya. Nah, di sini dilakukan pada suhu 40, 45, 50, 55, 60, dan 65. Nah, di sini bisa dilihat, ya, bahwa suhu optimum itu adalah pada suhu 60 derajat Celcius. Artinya memang ternyata dia termasuk jenis enzim yang kerjanya pada suhu tinggi, ya, jadi termostabil. Gitu, dia stabil pada suhu tinggi, ya, jadi optimumnya pada suhu tinggi, dan ternyata dia juga bisa dikatakan sebagai enzim dengan kerja termostabil, ya. Nah, di sini, ya, peningkatan suhu sebelum tercapainya suhu optimal akan meningkatkan laju reaksi katalitik enzim karena meningkatnya energi kinetik molekul yang bereaksi. Ya, jadi di sini, jadi sebelum dia mencapai suhu optimum, maka dia akan terus aktivitasnya akan terus naik. Ketika sudah mencapai suhu optimum, maka ketika kita naikkan lagi suhunya, maka itu akan mempengaruhi aktivitas, ya. Gitu. Nah, ini untuk enzim protease. Selanjutnya pada optimasi pH, ya. Jadi grafiknya itu sebenarnya sama antara pH dengan suhu, ya. Jadi kalau misalnya dia mencapai optimum, maka dia akan terus naik, ya, sampai dia mencapai kondisi optimum. Ketika telah mencapai kondisi optimum, maka dia ketika kita naikkan lagi pH-nya, maka dia akan mengalami penurunan. Artinya ada yang terganggu, ya, apakah itu interaksi ioniknya, gitu kan. Biasanya kalau misalnya terjadi perubahan pH, maka yang mengganggu interaksi di dalam protein itu adalah interaksi ionik, ya, seperti itu. Nah, ini, ya, jadi penentuan pH optimum ini dilakukan pada rentang pH dari 6 sampai 10, ya, jadi tetap mereaksikan antara enzim dengan substrat, ya. Nah, kemudian bisa dilihat, ya, di sini bahwa dia mencapai kondisi optimum itu pada pH 9. Ya, nah ini dilakukan uji kuantitatif, ya, dengan metode amanah termodifikasi. Jadi untuk mengetahui aktivitasnya itu dilakukan dengan pengukuran dengan metode amanah termodifikasi. Nah, metode ini nanti harus dicari, ya, metode amanah itu seperti apa. Kemudian pada pH 6 sampai 8, ya, di sini digunakan buffer Na-fosfat, ya, untuk mempertahankan pH-nya. Kemudian untuk pH 9 menggunakan buffer HCl, dan pH 10 menggunakan buffer karbonat bikarbonat. Jadi ini maksudnya kita menggunakan pH
ya pada rentang kita menggunakan buffer ya pada rentang pH tertentu, tujuannya untuk tetap menjaga aktivitas dari si enzim tersebut. Ya, jadi kita ubah pH-nya dengan cara menggunakan buffer ya. Jadi buffernya itu dibuat pada rentang pH yang kita inginkan. Jadi kalau pH 6-8 itu buffer Na fosfat ya. Kemudian untuk pH 9 itu menggunakan buffer CaCl dan pH 10 menggunakan buffer karbonat bikarbonat. Nah, ini yang mewakili pH ya. Mewakili pH untuk mengetahui bagaimana stabilitas enzim itu terhadap pH. Nah, kemudian kalau untuk termostabilitas, artinya di sini diukur ya stabilitasnya pada pH yang tinggi ya. Jadi ini untuk kita lihat apakah dia bisa tahan pada suhu yang tinggi. Nah, ini enzimnya dipanaskan ya pada suhu 50 dan 70 derajat Celcius. Jadi dipanaskan pada suhu optimumnya sama di atas suhu optimum. Nah, kemudian ini waktunya selama 20, 40, dan 60 menit. Kemudian selanjutnya aktivitasnya dianalisis dengan metode Amano termodifikasi. Jadi tetap dianalisis aktivitasnya. Dilihat ya apakah dia tetap stabil ya pada suhu tinggi atau aktivitasnya menurun. Nah, di sini dilihat pada Aspergillus niger. Di sini nggak ada ya, di sini Aspergillus niger. Kemudian ada beef liver ya, kataras yang dihasilkan dari beef liver, kemudian yang dihasilkan dari T. broclanus. Nah, bisa dilihat di sini bahwa stabilitas katalasenya itu pada waktu awal saja ya, pada waktu awal ya. Ini bisa terukur ya aktivitasnya, tapi kemudian ketika semakin lama ya, maka tidak terhitung lagi. Artinya bisa jadi dia mengalami kerusakan. Nah, sedangkan katalase ya bisa dilihat di sini ya, semakin lama pada suhu 70 Celcius dia aktivitasnya semakin lama semakin menurun. Artinya memang dia tidak stabil pada suhu yang tinggi. Ya, jadi kalau di sini, nah ini mungkin kisaran 5 menit ya. Jadi mungkin 20 menit karena di sini contoh saja ya. Jadi pada ini sebenarnya berbeda nih, satu katalase, satu protease ya. Jadi sebenarnya kalau ini untuk stabilitas katalase, nah kalau untuk enzim protease sendiri mungkin bisa dilihat di skripsinya Bayhaqi 2012 ya. Jadi ini berbeda ya. Jadi yang satu ini adalah katalase ya, sedangkan ini sebenarnya penjelasan untuk protease. Oke, sorry ya, jadi ada yang salah penampilan gambar. Intinya intinya kalau misalnya di sini ya pada suhu yang tinggi ya dia tidak stabil ya, artinya aktivitasnya semakin lama semakin menurun seiring dengan waktu ya, seperti itu. Nah, kemudian ini untuk stabilitas pH ya pasti masih dengan menggunakan enzim katalase ya, yang sumbernya itu juga dari 3 sumber ya. Nah, ini bagaimana stabilitas katalase pada pH 10 dan pada suhu 20 derajat Celcius. Nah, di sini bisa kita lihat ya waktunya ya, jadi diukur sampai 400 jam gitu. Jadi memang sangat lama. Nah, di sini kalau dari beef liver ya, jadi aktivitas stabilitasnya itu sudah menurun pada mungkin di jam ke-25 ya. Dia sudah mengalami penurunan ya. Nah, kemudian kalau misalnya Aspergillus niger itu ternyata dia masih lebih stabil ya katalasenya dibandingkan dengan si beef liver ini, karena bisa kita lihat ya dia mengalami penurunan aktivitas itu sampai pada titik 0 ya, mendekati titik 0 itu adalah pada jam ke 370 mungkin di sini.
pada jam ke-370 ya. Jadi dia masih jauh lebih stabil. Nah, apalagi pada yang dihasilkan dari T Brocchianus ya, ternyata dia tetap stabil nih ya. Jadi dia sangat stabil ya pada pH 10, ternyata dia masih stabil. Nah, di sini harus kita ada uji pH optimum. Nah, kita lihat pH optimum katalase ini pada pH optimum berapa ya, apakah 10 atau misalnya di bawah 10. Ternyata dia pada pH 10 dia masih stabil aktivitasnya gitu, tapi tidak menentukan ya bahwa dia optimum pada suhu 10 ya, karena ini hanya kita lihat stabilitasnya ya, kita melakukan proses pengamatan pada selama beberapa jam ya, tetap pada kita kontrol pH-nya 10 dan pada suhu 25 ternyata dia masih stabil ya. Seperti itu, artinya bisa dikatakan bahwa ketika dia berada pada pH 10 pada suhu 25 maka aktivitasnya akan tetap ya, seperti itu. Beda dengan yang diperoleh dari Aspergillus niger dan beef fever ya, jadi dia pada semakin lama ya aktivitasnya akan mengalami penurunan. Jadi ini harus diperhatikan. Artinya kita tidak boleh membiarkan si enzim ini berada pada pH yang pH 10, bahkan di atas 10 itu tidak baik karena dia sudah mengalami kerusakan ya. Karena ingat bahwa pH itu juga akan mempengaruhi sifat dari protein. Nah, enzim ini adalah protein, jadi kita harus memperhatikan hal tersebut. Nah, kemudian pengaruh ion logam. Nah, tadi pengaruh ion logam ini untuk bisa melihat apakah si enzim ini dia membutuhkan kofaktor untuk aktivitasnya ya atau tidak ya. Nah, di sini nanti bisa menentukan bahwa ketika kita ingin meningkatkan kerja enzim, maka ada logam yang berperan. Kalau misalnya kita menambahkan berbagai macam jenis logam, ternyata ada yang meningkat. Tapi kalau misalnya semua sama, maka artinya dia tidak membutuhkan kofaktor untuk kerjanya. Nah, di sini bisa kita lihat ya, ini mungkin untuk enzim katalase mungkin ya, atau ibu kurang tahu juga ini untuk enzim apa. Intinya ya, ketika ditambahkan enzim dengan substrat kemudian ditambahkan dengan logam, kita lihat bagaimana aktivitasnya ya. Jadi dengan CU ternyata pada konsentrasi segini 0,1 milimolar ya, aktivitasnya hanya segini. Ni, nah Ni dengan konsentrasi segini dia meningkatkan, tapi ketika pada konsentrasi yang lebih tinggi malah dia mengalami penurunan. Nah, kemudian Zn, nah Z ini seperti ini ya, Mg ini ini. Nah, jadi kalau misalnya dilihat di sini ternyata dengan penambahan Mn2+ itu meningkatkan aktivitas dari enzim ya, dengan dilihat di sini untuk konsentrasi yang rendah kemudian agak tinggi kemudian tinggi sekali, itu meningkatkan aktivitasnya. Artinya kerja dari enzim ini dipengaruhi juga oleh penambahan ion logam Mn2+ ya, seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah spesifitas substrat. Ini untuk menentukan bahwa semakin sedikit substrat yang digunakan, maka dia semakin spesifik. Nah, di sini untuk sifatnya substratnya itu tergantung dari katalisis enzimnya. Enzim ini dia substratnya itu apakah dia jenis sakarida atau lipid atau yang lain, molekul yang lain ya. Nah, jadi kalau di sini kita melihat spesifitas substratnya dari berbagai macam jenis substrat. Nah, ini memiliki sifat yang sama ya. Jadi yang pertama ada propionylaldehid, artinya dia mengandung aldehid, ini juga aldehid. Kemudian ada pentanal, heksanal, hetanal, oktanal. Nah, ini hampir mirip juga ya untuk sifat dari senyawa atau sifat dari substratnya ya. Ini juga jadi
dilihat ya bahwa yang digunakan itu adalah substrat yang memiliki kemiripan struktur gitu. Nah, dilihat di sini ya bahwa ternyata dia memiliki nilai velocity-nya itu tinggi pada substrat yang pentanal, heksanal, hetanal, tanal, nonanal, dan dekanal. Ya, jadi ini bisa dilihat bahwa dia memiliki nilai velocitas yang tinggi ya pada substrat ini. Artinya semakin sedikit substrat yang digunakan maka dia akan semakin spesifik. Sedangkan untuk yang pentanal, heksanal, dan selanjutnya yang ke-8 ini velocitasnya semakin rendah. Ya, jadi bisa kita lihat bahwa dia cukup spesifik substrat yang digunakan. Ya, seperti itu. Kalau misalnya nanti bisa didapatkan hanya satu saja misalnya ini, nah itu berarti enzim yang kita peroleh itu sudah sangat spesifik sekali. Ya, karena ingat bahwa kerja enzim itu dia spesifik ya untuk satu jenis substrat. Nah, kemudian untuk kita mengetahui bagaimana spesifitas substrat dengan dengan enzim, maka bisa dilakukan dengan SDS page ya. Jadi ini metode yang bisa digunakan. Nah, SDS page ini prinsipnya itu juga pemisahan berdasarkan dengan bobot molekul. Ya, berdasarkan molekul weightnya. Nah, pita-pita yang ini nanti juga akan menentukan seberapa murni enzim atau protein yang kita peroleh. Karena kalau misalnya tidak murni, maka akan banyak band dan akan ada smear. Tapi kalau murni, maka hanya akan mendapatkan satu band. Nah, di sini SDS page produk hasil hidrolisis protease, ya, jadi bisa menggunakan BSA, ya, gelatin, hemoglobin, kasein, ya. Ini artinya produk hasil hidrolisis protease. Jadi enzim yang digunakan adalah protease, ya, kemudian substratnya itu bisa kita gunakan ini ya, berbagai macam jenis protein ini. Nah, enzim memiliki kemampuan untuk hidrolisis BSA, ya, jadi biasanya untuk standar itu hampir sebagian besar digunakan BSA, ya, gitu, karena hampir sebagian besar enzim itu dia mampu menghidrolisis BSA. Kemudian gelatin, hemoglobin, kalsium, dan kolagen. Nah, ini bisa dijadikan standar, ya, tapi yang paling sering dijadikan standar itu adalah BSA. Nah, kemudian jadi pita yang terbentuk itu menunjukkan seberapa banyak si enzim ini dia mampu memecah substrat. Jadi kalau semakin jelas SDS-nya, artinya substrat hidrolisis itu semakin banyak. Ya, jadi itu yang menentukan bagaimana band yang terbentuk. Nah, itu tadi ya untuk untuk kita menentukan bagaimana spesifitas substrat. Ya, selain tadi dengan nilai velocity, kita juga bisa menggunakan SDS. Semakin bagus pita yang dihasilkan, ya artinya dia semakin murni. Ya, semakin jelas, artinya dia semakin mampu menghidrolisis si substrat. Nah, kemudian karakterisasi yang terakhir itu adalah parameter kinetika. Di sini nanti kita akan mendapatkan nilai Km dan Vm. Ya. Nah, jadi nilai Km itu untuk menentukan afinitas enzim terhadap substrat. Ya, semakin kecil nilai Km, maka afinitas enzim terhadap substrat semakin tinggi. Artinya dia semakin spesifik. Ya, nah nilai Km ini menentukan. Kemudian untuk untuk menentukan nilai Km dan Vm, kita dapat menggunakan persamaan dengan Lambda. Jadi sepertinya ini sudah dijelaskan ya di sesi
si UTS, bagaimana cara menentukan nilai KM dan PM, ya. Gitu. Kita lanjut. Nah, kemudian untuk karakterisasi enzim, ya kita melakukan penentuan bobot molekul enzim, ya itu dapat dilakukan dengan menggunakan SDS page. Ya, jadi SDS page ini adalah salah satu teknik analisis protein. Ya, jadi kita memisahkan fraksi protein itu dengan cara kita melihat migrasi protein ya jika berada di aliran medan listrik tertentu ya dengan menggunakan bahan gel poliakrilamid ya sebagai penyangganya. Nah, ini metode ini adalah metode ya di mana kita bisa bisa melihat bagaimana pergerakan dari protein, ya artinya protein akan terpisah berdasarkan bobot molekulnya, ya seperti itu. Nah, kegunaan dietetik elektroforesis SDS page itu ada 3, ya. Jadi yang pertama memisahkan dan membandingkan campuran kompleks protein. Jadi kalau SDS page ini kita bisa melihat hasilnya ya melalui band-band ya pita-pita. Nah, pita-pita itu dapat menunjukkan bobot molekul proteinnya. Gitu. Jadi dia akan terpisah berdasarkan bobot molekulnya. Ya, bobot molekul yang paling besar itu nanti akan bermigrasi paling lambat ya sehingga nanti dia akan berada di atas ya sedangkan bobot molekul yang paling kecil itu akan bermigrasi lebih cepat ya sehingga nanti kita bisa memisahkan ya protein-proteinnya. Nah, kemudian kita juga dapat mengevaluasi kadar kebutuhan protein selama proses isolasi. Jadi di SDS page itu kita juga bisa melihat atau kemurnian dari protein yang kita isolasi itu dapat kita nilai secara kualitatif. Ya, jadi kalau misalnya dia murni, maka hanya akan dihasilkan satu band saja, ya sesuai dengan target protein kita. Gitu. Tapi kalau misalnya tidak kita lakukan pemurnian atau misalnya pemurniannya itu hanya sebagian saja, maka akan tetap dihasilkan beberapa band, ya. Nah, sehingga memang dengan menggunakan SDS page itu kita bisa melihat kemurnian dari protein selama proses isolasi. Nah, kemudian yang ketiga dapat membantu memperkirakan karakter fisik protein seperti komposisi subunit, titik isolistrik, bobot molekul ukuran, dan muatan. Nah, kalau misalnya untuk memperkirakan karakter fisik protein, di SDP sebenarnya harus ada harus ada tahapan lanjutan sih kalau setahu saya ya. Jadi ketika kita ingin mengetahui komposisi subunitnya, ya misalnya di bandnya itu sebenarnya kan itu dipisahkan berdasarkan bobot molekul saja. Jadi kita memiliki target protein misalnya ukurannya 2000 dalton gitu kan. Nah, jadi ya kalau misalnya murni yang akan terpisahkan atau yang membentuk band itu adalah yang 2000 dalton saja. Tapi kalau misal pemurniannya pemurniannya mungkin tidak keseluruhan ya atau misalnya sebagian, maka akan dihasilkan beberapa protein dengan ukuran yang berbeda-beda. Nah, untuk komposisi subunit itu kita harus melakukan lanjutan ya, tapi sebenarnya kita bisa memperkirakan sih. Jadi misalnya pada bobot molekul yang kecil misalnya, nah itu bisa kita pastikan bahwa proteinnya itu ukurannya kecil. Jadi bisa jadi penyusun dari protein ini tidak terlalu banyak misalnya. Atau kemudian yang proteinnya bobot molekulnya besar. Nah, kalau misalnya bobot molekulnya besar berarti penyusun dari protein itu banyak monomernya. Ya, itu bisa kita perkirakan. Tapi untuk kita tahu protein-proteinnya apa saja, nah itu harus dilakukan metode analisis yang lain. Ya, untuk mengetahui komposisi penyusun dari si protein tersebut. Jadi tidak bisa dengan SDSP saja.
Kemudian untuk titik solistiknya, nah kalau untuk titik solistik itu sebenarnya tahap SD SPC itu bukan satu dimensi ya, tapi 2D, two dimension. Nah kalau two dimension, SD SPC two dimension, kita memisahkan protein itu berdasarkan titik isolistrik. Ya, jadi kalau misalnya yang pernah ikut apa webinar saya waktu waktu di Krebs ya, nah itu saya menggunakan pemisahan protein berdasarkan titik isolistrik. Nah itu bukan menggunakan SDSP biasa, tapi menggunakan 2D. Jadi kita memisahkan berdasarkan titik isolasi protein, sehingga yang dihasilkan itu bukan dalam bentuk band, tapi dalam bentuk spot. Ya, nah kalau bobot mengukur ukuran dan muatan, nah itu bisa dengan SD Space ya tadi kita bisa melihat berapa sih ukuran dari protein kita, tentu saja dengan dibantu oleh marker ya, sama seperti analisis elektroforesis DNA ya, ada marker untuk menentukan ukuran basa DNA. Nah ini juga sama, kita membutuhkan marker untuk mengetahui bobot mengukur ukuran. Oke ya, nah itu adalah fungsi dari SDSP. Jadi ketika kita menggunakan SDSP tergantung dari target protein kita, ya seperti itu. Nah, prinsip SDSP intinya adalah kita melakukan teknik pemisahan protein ya berdasarkan kekuatan medan listrik. Nah, bagaimana sih protein itu bisa terpisah membentuk fraksi ya. Jadi di sini bisa kita katakan dia bisa terpisah membentuk pita. Nah, itu karena adanya proses denaturasi protein. Jadi protein itu yang awalnya dia natif ya, yang awalnya dia membentuk folding seperti ini. Nah, pada prinsip teknik space baik itu 1D satu dimensi ataupun two dimension, protein itu harus dinaturasi ya, dan selubungi dengan muatan negatif dan pemisahan dilakukan berdasarkan massa. Kalau ini untuk 1D ya, jadi dia berdasarkan bobot molekul. Tapi kalau 2D itu dipisahkan berdasarkan titik isolistiknya. Nah, sehingga yang awalnya dia membentuk folding ya, folding ini kan artinya dia bentuk subunit ya, yang dia dibantu interaksinya itu dibantu oleh banyak ikatan, termasuk jembatan disulfida. Nah, kemudian karena adanya proses proses lisis ya, biasanya SDS dan mercaptoetanol itu membantu proses denaturasi protein ya, sehingga dia akan memutuskan jembatan disulfida, ikatan disulfida yang dibentuk dari asam amino cysteine ya, dan asam amino methionine, sehingga nanti jembatan disulfidanya terputus ya, sehingga nanti akan membentuk protein yang dari folding ke unfold, kemudian juga dia akan menjadi protein dengan unit-unit molekul yang lebih kecil. Nah, sehingga di di SDSP itu nanti akan terlihat ya, nanti akan terbentuk dalam elektroprogramnya itu dalam bentuk pita-pita seperti ini ya, seperti itu. Jadi ini menunjukkan bahwa proteinnya itu sudah mengalami denaturasi ya, sehingga memang kita bisa melihat di ukuran dari protein-protein kita ya, seperti itu. Nah, kalau misalnya dia murni ya, protein kita murni, maka dia akan dihasilkan satu band saja ya. Tapi kalau misalnya tidak murni, maka nanti akan dihasilkan beberapa band. Makanya kemurnian itu mempengaruhi hasil dari sampel kita ya, hasil dari karakteristik dari protein yang kita lakukan pemurnian. Oke ya, itu. Nah ini hanya menunjukkan alatnya ya. Jadi SDSPC itu
ada yang vertikal, ya, ada yang horizontal. Kalau ini kan dia yang horizontal ya, gitu. Jadi dia bergerak dari kutub apa? Kalau di sini dari kutub negatif ke kutub positif, ya. Nah, kalau misalnya yang ini kan yang horizontal ya, kalau vertikal dia yang tegak lurus. Nah, jadi jenisnya bermacam-macam ya kalau untuk LSD speech. Nah, untuk LSD speech itu ada stacking gel, ada running gel. Jadi sebelum kita meranding sampel, kita harus membuat dulu running gel dan stacking gel. Nah, kalau misalnya di praktikum enzimologi harusnya bisa dilaksanakan ya, tapi karena pandemi jadi tidak bisa dilaksanakan sendiri. Yang pasti nanti mungkin akan ada video ya di praktikum untuk bisa ada gambaran. Running gel ini adalah gel tempat running sampel, ya, sedangkan stacking gel ini yang dia nanti menutupi daerah running gel. Ya, jadi sebelum jadi ini adalah daerah running gel, ya. Jadi ini nanti yang yang divisualisasi. Kemudian kalau stacking gel di sini ya, stacking gel ini adalah gel tempat loading sampel. Gitu. Jadi tempat untuk meloading sampel. Nah, ini nanti kalau di stacking gel itu nanti di sini sumur-sumurnya akan terbentuk ya, nanti di daerah stacking gel. Nah, stacking gel dan running gel itu komposisinya hampir sama ya. Jadi kalau misalnya untuk komposisi gel itu semakin tinggi konsentrasi, maka ukuran dari gelnya itu nanti akan semakin compact, semakin padat. Ya, jadi itu akan menentukan bagaimana proses migrasi. Prinsipnya sebenarnya sama seperti elektroforesis agarose. Elektroforesis agarose DNA. Jadi semakin tinggi konsentrasi gelnya, maka bobot molekul yang bisa terpisahkan itu semakin kecil, ya, seperti itu, karena dia akan semakin bagus proses pemisahannya. Gitu. Ya, nanti ketika selesai proses running, nanti running gel ya, akan dipotong atau dipisahkan dari stacking gel. Stacking gel yang dibuang, nah running gel ini akan divisualisasi, ya. Nah, pada saat proses running, karena ada warna ini yang dapat menandakan proses migrasi dari si sampel kita. Ya, jangan sampai nanti ngejam. Jadi kita sudah menentukan batas kapan si autofaresis itu harus berakhir. Ya, jadi kita menentukan berapa lama nih proses autofaresisnya. Ya. Nah, ini adalah marker, ya, marker sama seperti autofaresis DNA, jadi ada marker dengan ukurannya masing-masing. Nah, ini juga, nah ini bisa dilihat nih, berarti ini cukup bagus ya pemurnian yang dilakukan dan terlihat jelas nih, ini adalah yang memiliki aktivitas yang baik, enzim memiliki aktivitas yang baik kalau misalnya kita memproduksi enzim. Kalau kita memproduksi protein, ya jadi sama. Ya, jadi ini bisa dikatakan sebagai protein, apalagi kita sudah menargetkan ini adalah protein dengan bobot molekul tertentu. Jadi ini adalah protein kita pastinya, ya. Dan dilihat memang cukup bagus ya, cukup murni, walaupun sebenarnya masih ada yang lain, ya. Tapi ini sudah bisa menunjukkan hasil yang baik, ya. Nah, kalau misalnya tidak dilakukan pemurnian, nanti akan banyak sekali bandnya, tapi tetap kita bisa menentukan. Karena yang paling yang paling tunggal pitanya, ya, dan kita sebenarnya sudah melakukan studi literatur kira-kira sampel protein, kira-kira protein kita berukuran dibuat molekul berapa, maka ketika kita dapatkan pita yang tebal, maka kita telah berhasil melakukan SD speech, gitu ya. Jadi SD speech ini bisa kita tadi untuk melakukan penentuan
molekul, bisa menentukan secara kualitatif protein yang kita isolasi. Nah, kalau misalnya misalnya kita ingin melakukan isolasi protein saja, bukan enzim, ya, sebenarnya tadi tidak perlu melakukan pemurnian. Ya, bisa kita melihat seberapa bagus sih kualitas isolasi kita. Ketika kita isolasi, tidak kita lakukan running, ya, tapi tetap ya pada saat proses isolasi seberapa bagus nih kita melakukan isolasi, nah itu akan menentukan kualitas dari speech kita. Ya. Walaupun tidak dilakukan pemurnian, tapi ketika kita melakukan isolasinya itu bagus, ya, sesuai dengan prosedur, kemudian menghilangkan banyak kontaminan yang tidak dibutuhkan, maka hasil dari speech juga akan bagus. Ya, seperti itu. Nah, karena ini enzim, ya, karena kita ingin produksi enzim, maka tahap pemurnian pun juga harus dilakukan, karena kita ingin mendapatkan enzim yang murni. Ya, seperti itu. Nah, mungkin itu saja, ya, semoga dapat dipahami, ya. Jadi intinya pada pertemuan ini kita membahas bagaimana melakukan teknik-teknik pemurnian enzim setelah kita isolasi, ya, tadi dengan beberapa metode, ada dengan dialisis, ada dengan kromatografi kolom. Nah, kromatografi kolomnya itu sesuai dengan sifat dari protein kita, ya, bisa dengan menggunakan kromatografi penukar ion, afinitas, ya, ataupun hanya dengan gel filtrasi berdasarkan bobot molekul. Nah, untuk karakterisasi tadi banyak, ya, jadi setelah kita melakukan proses isolasi, pemurnian, maka karakterisasi ini penting, ya, untuk kita bisa menentukan apakah enzim kita itu aktivitasnya bagus, stabilitasnya bagus, kemudian spesifitasnya pun juga baik. Karena ingat bahwa karakteristik enzim itu dia memiliki kemampuan untuk bisa bekerja pada suhu dan pH tertentu, ya, kemudian dia stabil, ya, kemudian dia memiliki spesifitas yang baik, ya, karena kerja enzim itu kan dia spesifik. Ya, semakin sedikit substrat yang bisa dia gunakan, bukan berarti itu jelek, bukan berarti itu menjadi limitasi si enzim, tapi itu semakin baik, ya, karena kerja enzim itu spesifik, makanya namanya itu disesuaikan dengan substratnya. Ya, seperti itu. Baik, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan, ya, semoga bisa dipahami. Jika ada pertanyaan, boleh nanti kita diskusikan. Untuk videonya nanti akan Ibu post di MMS, ya, biar membantu lebih memahami bagaimana teknik-teknik pemisahan protein ya dengan kromatografi kolom. Baik, itu saja. Terima kasih. Selamat belajar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.